warahmatullahi wabarakatuh. Mengabarkan dari ketinggian, ini tinggi banget guys. Perkembangan teras dakwah sudah menuju pembangunan tahap ketiga dan hampir selesai. Buat teman-teman semua yang mau terus support dan juga berkontribusi dalam pembangunan teras dakwah tahap ketiga ini, bisa transfer ke nomor rekening 7444411337 atas nama Yayasan Teras Dakwah. Gitu ya teman-teman, melaporkan, dikabarkan sampai postingan ini terbit saya belum bisa turun. Haha. Teman-teman sekalian, tadi sudah saya minta untuk menuliskan kertas ya. Teman-teman panitia yang akhwat bisa dibantu untuk mengambilkan kertas-kertasnya. Oke, minta tolong ya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan yang dari ikhwan yang mau langsung nanya dah. Yang ada mau langsung bertanya sambil nunggu. Ada, oke mas, silahkan. Bisa maju sini mas. Oke, bisa perkenalkan diri, nama siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Syukran sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Saya Fikri dari Kalasan, Sleman. Gini Ustaz, jadi kalau didengar-dengar gitu ya, setiap Ustaz yang ceramah ataupun teman-teman saya mau kemana pengajian, kamu itu tujuannya pengajian itu apa? Ya intinya apa, mengarahkan untuk hanya mencari ridho Allah gitu ya. Nah, yang pengen saya tanyakan itu, apakah ridho Allah itu ada bentuknya gitu Ustaz? Dan ciri-ciri orang yang mendapatkan ridho Allah itu kayak gimana gitu? Jadi saya bisa mengukur diri saya. Syukran. Ini langsung saja mas. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mas siapa tadi? Mas Fikri. Mas Fikri. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya, Man. Kalau pengertian apa itu ridho? Ridho itu adalah adamus sukhat. Ridho itu adalah tidak pernah marah. Itu ridho kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Atau belum menyampaikan ridho itu kubulul ahkam bil farah, menerima semua ketentuan dengan kebahagiaan, itu ridho. Bagaimana bentuknya ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman? Allah tidak akan pernah marah selama-lamanya. Di dalam hadis yang panjang ketika Rasul kita menceritakan tentang ahli swarga, jadi pokoknya begini, jadi hadisnya Rasul kita itu menyampaikan nanti penghuni surga itu dikumpulkan oleh Allah setelah semuanya masuk surga. Setelah semua penghuni surga masuk surga, baik yang mampir ke neraka namanya Jahanamiyun, kemudian mereka keluar dari neraka lalu baru masuk surga, pokoknya dikumpulkan semuanya. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni surga, wahai hamba-hambaku, apa yang engkau rasakan? Apakah engkau telah ridho dengan apa yang aku berikan? Maka penghuni surga menjawab, wahai Allah, bagaimana kami tidak rela sedangkan engkau telah memberikan surga yang begitu indah untuk kami. Maka Allah Ta'ala berfirman, maukah kalian aku beri sesuatu yang lebih indah dari ini semuanya? Wah, penghuni surga heran, apa itu? Maka Allah menyampaikan, hari ini aku halalkan bagi kalian ridhoku. Aku tidak akan pernah marah kepadamu apapun yang kalian kerjakan selama-lamanya. Lalu Allah membuka hijab antara dia dengan penghuni surga, sehingga penghuni surga itu bisa melihat wajahnya Allah. Yang kata Rasul kita Muhammad SAW, ketika melihat wajah Allah, itu penghuni surga sampai lupa, terlupakan dengan nikmatnya surga. Saking indahnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Jadi ridho itu wujudnya apapun yang dikerjakan oleh manusia, Allah tidak akan marah. Maka penghuni surga itu kepengen minum khamr setiap hari 70 galon kalau dia mampu, Allah tidak akan marah. Bahkan Allah menciptakan sungai yang terbuat dari khamr. Ya. Anda masuk surga, misalkan mas-mas bidadari Anda jumlahnya 70.000 orang misalkan, tidak haram untuk Anda, Allah tidak akan marah. Kenapa? Itu bagian rezeki panjenengan. Kalau di dunia hanya dibatasi istrinya 4.
Jadi mbak-mbak yang panjenengan hidup di dunia, siap-siaplah dipoligami kalau Anda nanti masuk surga. Aku ratu-ratu, tidak akan panjang-panjang untuk urusan yang ini ya. Sudah. Gitu Mas. Lalu bagaimana cara kita agar meraih ridho Allah Ta'ala? Saya sebutkan satu ayat yang paling simpel. Ikuti caranya Nabi Muhammad. Ikuti caranya sahabat. Dan ikuti caranya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena Allah menyampaikan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansaril ladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar, dan orang-orang sabiqunal awal dari golongan muhajir dan ansar, walladzina taba'um bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in tabi'ut tabi'in, serta siapapun orang yang hidup mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Begitu disampaikan Allah. Surat An-Nisa ayat 100 berapa itu? 115 atau 114? Begitu. Ya. Ya nanti bisa dicarilah ayatnya. Saya lupa itu letak ayatnya. Begitu rekan-rekan ya. Jadi cara untuk meraih ridhonya Allah itu adalah ikut cara hidupnya, pola pikirnya, kebiasaan, adab, akhlak, pemahaman yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Begitu. Itu yang menyampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya Mas. Begitu. Cekap. Ini ada pertanyaannya. Ya, monggo. Yang lain ada yang nyusul? Yang Monggo, dari kalau ada Akhwat? pertanyaan, monggo Mas. Kalau ada disalurkan ke depan ya, teman-teman sekalian. Saya bacakan dulu yang ada di sini. Kami dari Oh mohon maaf, surat At-Taubah ayat 100 ya tadi. Jadi caranya bagaimana surat At-Taubah ayat 100 tadi jawabannya. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin sampai akhir. Surat At-Taubah ayat 100. Kami dari perantauan beragam daerah, beberapa masih kuliah dan belajar. Ingin punya tempat majelis seperti teras dakwah di kota kami. Kami belum memiliki harta dan ilmu untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari orang tua dan sekitar. Bagaimana langkah yang harus kita mulai? Saya jawab bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Jawabannya adalah tanyakan kepada pengurusnya teras dakwah. Anda nanti akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kira-kira begitu. Oke, itu jawaban saya. Yang lain? Oke. Lah kalau Anda tanya kayak teras dakwah ya tanyakan kepada teras dakwah lah yang lebih tahu. Oke. Masih ada, bisa lah satu pertanyaan terakhir. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya perkenalkan, nama saya Boni. Saya mau bertanya Pak Ustadz, izin bertanya, kalau misal tadi sebelumnya Pak Ustadz menyampaikan bahwa setiap masalah itu diberikan solusi, seperti layaknya pintu masuk dalam satu ruangan pasti disediakan pintu keluar. Bagaimana jika misal saya contohkan saja pribadi saya, misalkan saya mempunyai masalah dan solusi itu belum saya dapatkan, namun kematian sudah menghampiri, apakah solusi itu akan tetap diselesaikan dengan perantara yang diberikan oleh Allah, atau mungkin kematian itu merupakan solusi yang Allah berikan kepada diri saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung. Mas siapa nih? Mas Bondi. Mas Boni. Ini adiknya Ustadz Hani Boni ya? Atau sepupunya? Sepupu jauh. Paling tidak ya samalah simbahnya Nabi Adam alaihissalam. Apakah Allah Ta'ala ketika menciptakan kematian kadangkala menjadi jawaban dari semua masalah kita? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena kadangkala manusia itu menghadapi satu masalah yang dijawab hanya dengan mati. Ada satu kisah yang cukup menarik, ya. Tapi ingat ya, tidak boleh orang bertemu dengan masalah lalu dia minta mati. Rasul kita yang menyampaikan. Ya. Janganlah engkau minta kematian, was'alullahal afiyah, tapi mintalah kepada Allah afiyah. Kenapa? Karena kita tidak tahu nasib kita setelah mati. Ya.
Kalau engkau tidak mampu, mintalah Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li, kata Rasul. Tapi kalau engkau betul-betul merasakan berat, maka mintalah wahai Allah, berikan aku hidup. Kalau hidup baik untukku. Berikanlah aku mati apabila mati baik untukku. Tapi ada satu kisah cukup menarik ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekitar 1 tahun sebelum beliau wafat, ketika beliau haji atau umroh ke Ka'bah itu, beliau berdoa, wahai Allah, tulang belulangku sudah rapuh, rakyatku sudah banyak, wilayahku sudah luas, wahai Allah, aku sudah lelah menikmati karuniamu di dunia. Bayangkan loh itu mas, bukan karena lelah beribadah loh ya, tapi belum merasakan bahwa nikmat Allah semua sudah tercurah. Maka aku mohon matikanlah aku sebagai syahid di kotanya nabimu. Dikabulkan, 1 tahun kemudian beliau mati syahid. Ya, jadi rupanya itu jawaban dari kelelahan Umar bin Khattab menikmati karunia Allah yang sudah berlebih-lebih itu. Ya, bukan karena beliau putus asa, wiki uang di pundak kesuksesannya. Ya, memang karena beliau rindu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang sudah mendahului. Ya, begitu. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu ketika menjelang wafat ditangisi sama istrinya di pinggir jalan itu. Ya, karena sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu meninggal di pinggir jalan waktu itu ketika Hudzaifah bin Yaman pulang dari berdagang, hampir jenazah beliau itu keinjak ontanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ketika menjelang wafat itu istrinya menangis, wahai suamiku, pokoknya gitulah kalau ada seorang istri tahu suaminya sudah sangat berat dan kelihatan sudah mendekati wafatnya, itu kan menangis terseduh-seduh, mengkhawatirkan berbagai macam hal. Maka sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu bertanya, wah istriku, kenapa engkau menangis? Oh karena kamu akan begini. Apa jawabannya beliau? Ketahuilah kalau aku mati, aku akan bertemu dengan Allah yang Maha Pengasih, dan aku akan bertemu dengan kekasihku Muhammad SAW. Dan Allah itu lebih mampu ngurusi kita daripada keluarga kita. Tapi ini kan jawabannya orang yang memang setiap saat takarub dengan Allah. Kalau kita ya masih mikir-mikir gitu. Ya. Jadi memang betul, kadangkala mati itu jawaban dari masalah. Bagi orang yang beriman, mati bertemu dengan rahmat Allah yang maha luas. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, ketika dia mati, dia bertemu dengan kesusahan yang lebih hebat, lebih dahsyat. Begitu. Tapi tidak boleh kita minta mati. Ya. Boleh tidak orang minta mati syahid? Boleh. Tapi dia bukan karena datang di puncak keputusan, boten. Karena dia tahu mati syahid adalah kemuliaan. Ya. Begitu. Gitu nggih Mas. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Karena sudah jam 9 ya teman-teman sekalian. Kalau saya jadi Umar bin Khattab ya Ustaz ya, saya minta tambah periode paling Ustaz itu. Periode menjabat mungkin. Tapi karena Umar bin Khattab sangat luar biasa. Tadi sangat banyak sekali ya kisah teladan-teladan dari Umar bin Khattab, ada dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahkan para nabi terdahulu. Kalau saya membayangkan kita ini siapa gitu loh, minta nggak dikasih cobaan orang sekelas Nabi Ayub itu, wah cobaannya nggak kira-kira gitu. Apalagi kita yang seperti ini itu, masa minta nggak ada cobaan itu ya, wah sekelas Nabi Ayub itu cobaannya luar biasa gitu ya Ustaz. Insyaallah. Mungkin terakhir Ustaz, ada nasihat sebagai closing statement untuk kita anak-anak muda yang hadir di sini, atau mungkin teman-teman yang punya masalah, teman-teman yang sedang menjalani hidup, kalau mahasiswa mungkin tekanan keluarga yang nggak lulus-lulus ataupun finansial dan lain sebagainya. Mungkin nasihat penutup untuk kita Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, hadirin sekalian, adik-adik sekalian, mari kita jadikan pertemuan kita kepada Allah itu pesta setiap saat, sehingga hati kita senang, karena itu akan mendatangkan rahmat.
Mau melaksanakan sholat bahagia, mau baca Quran bahagia, mau puasa bahagia, mau masuk bulan Ramadan bahagia, mau naik haji bahagia, mau sodakoh itu bahagia. Kenapa? Karena Allah suka dengan orang yang bahagia bertemu dengan Allah. Yang kedua, jangan pernah lupa berdoa. Ya, jangan pernah lupa apapun dimohonkan kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan atas penyampaiannya. Mudah-mudahan Allah menjaga dan merahmati antum sekeluarga, dan mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini Allah mudahkan juga, Allah berkahi, Allah berikan rahmat, Allah berikan karunia, dan Allah ridhoi kita semuanya. Allahumma amin. Oh ya, saya lupa Ustaz, tadi ada request dari kawan TD. Jadi qadarullah salah satu sahabat kami di Teras Dakwah itu ayahnya sedang kritis dan belum sadar sampai sekarang dari jam 3 tadi. Mohon keikhlasannya teman-teman yang ada di sini untuk sama-sama mendoakan. Nanti dipimpin oleh Ustaz ya. Namanya sekedap Ustaz. Namanya Bapak Marsudi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Bapak Marsudi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang paripurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi Bapak Marsudi wa antas syafi la shifaan ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiya Bapak Marsudi. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.